Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ngaji Sejarah Islam, tempat kita mengaji masa lalu untuk menata masa depan. Di channel ini kita akan belajar Islam secara runtut, mudah dipahami dan penuh hikmah. Pada video sebelumnya kita telah membahas sejarah Nabi Muhammad SAW hingga diangkat menjadi Rasul. Pada video kali ini kita akan membahas awal dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah, mulai dari dakwah secara sembunyi-sembunyi hingga dakwah secara terang-terangan. Setelah menerima wahyu yang pertama, Nabi Muhammad SAW tidak langsung dakwah secara terbuka. Allah menurunkan wahyu selanjutnya dalam surat Al-Muddatsir ayat 1-2 yang artinya, wahai orang yang berselimut, bangunlah lalu beri peringatan. Inilah awal perintah dakwah Islam. Orang-orang pertama yang menerima Islam adalah Khadijah binti Khuwailid yang merupakan istri beliau, Ali bin Abi Thalib sepupu beliau, Zaid bin Harisah yang merupakan maula atau pembantu beliau, dan Abu Bakar As-Siddiq sebagai teman yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka dikenal sebagai As-Sabiqunal Awwalun, yaitu orang-orang yang pertama beriman. Pada tahap awal, dakwah dilakukan secara sirriyah atau sembunyi-sembunyi. Hal ini berlangsung selama kurang lebih 3 tahun. Tujuannya adalah menguatkan keimanan para pengikut awal, menyiapkan fondasi akidah, dan menghindari benturan-benturan besar dengan kaum Quraisy di awal. Dakwah Islam dilakukan secara rahasia di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Disinilah Al-Quran diajarkan, akidah ditanamkan, dan persaudaraan dibangun. Darul Arqam menjadi pusat pendidikan Islam pertama. Setelah fondasi kuat, maka Allah memerintahkan dakwah secara terbuka seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura ayat 214 yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Sejak saat itu Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah secara terbuka. Nabi Muhammad SAW mengumpulkan orang-orang Quraisy di Bukit Safa. Beliau bersabda, "Jika aku kabarkan akan ada pasukan di balik bukit ini, apakah kalian mempercayaiku?" Mereka menjawab, "Kami tidak pernah mendapati engkau berdusta." Namun ketika Nabi SAW mengajak kepada tauhid, mereka menolaknya. Alasan kaum Quraisy menolak dakwah Islam karena mereka takut kehilangan kekuasaan, takut kehilangan tradisi, dan takut kehilangan pengaruh ekonomi seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saffat ayat 36 yang artinya, dan mereka berkata, apakah kami akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kami karena seorang penyair gila? Penilaian mereka berubah dari mempercayai perkataan Nabi Muhammad SAW menjadi mengolok-olok perkataan yang beliau sampaikan, meskipun perkataannya merupakan kebenaran. Penentangan
berubah menjadi penindasan. Para sahabat disiksa. Di antaranya adalah Bilal bin Rabah dan Ammar bin Yasir bersama keluarganya. Hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada mereka, "Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat kalian adalah surga." Hadis riwayat Al-Hakim. Tidak hanya itu, Rasulullah sendiri juga kerap mendapat perlakuan buruk dari orang-orang Quraisy. Meski disakiti, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tetap bersabar. Beliau tidak membalas dengan kekerasan. Allah menghibur beliau melalui firman-Nya dalam surah Al-Muzammil ayat 10 yang artinya, "Dan bersabarlah atas apa yang mereka katakan, dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Inilah akhlak seorang Rasul." Meskipun mendapat penolakan, Islam terus berkembang. Para sahabat bertambah, akidah semakin kuat. Inilah fondasi bagi perjuangan besar Islam ke depan. Dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah adalah dakwah yang penuh kesabaran, keteguhan, dan pengorbanan. Dari sini kita belajar bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang istiqomah. Pada video berikutnya kita akan membahas boikot kaum kafir Quraisy dan hijrah ke Habasyah. Terima kasih sudah menonton Ngaji Sejarah Islam. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang belajar sejarah Islam. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita dan hikmah dari sejarah Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.